Halo, selamat pagi teman-teman. Bersama saya dengan Korylela, Ineka, dan Marcella selaku kelompok 11, kami akan membahas mengenai penilaian pembelajaran. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu perbedaan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Dalam suatu penilaian pembelajaran, ada satu komponen yang sangat penting yaitu pada bagian evaluasi, di mana bagian evaluasi ini sangatlah penting dalam pembelajaran yang harus direncanakan sejak awal. Tujuannya untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran melalui tes, pengukuran, dan penilaian agar pendidik mengetahui efektivitas proses belajar pada peserta didik yang mereka ajar. Baik teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Apa sih itu tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu ada tes. Tes merupakan tugas atau pertanyaan yang dibuat oleh pendidik kepada peserta didik, di mana bertujuan untuk mengetahui sampai mana sih penguasaan materi yang diperoleh peserta didik ini. Dari jawaban dari tes ini kita bisa mengetahui benar atau tidaknya pemahaman siswa terhadap indikator yang diujikan. Selanjutnya yaitu ada pengukuran. Pengukuran adalah proses memberi angka pada atribut yang diukur menggunakan alat ukur yang valid dan reliable. Di mana tes itu tadi adalah lembar soalnya atau tugasnya. Sedangkan pengukuran ini kita dari pengerjaan tes tadi, kita mengeluarkan sebuah simbol kuantitatif berupa angka, di mana menunjukkan skor siswa yang diperoleh. Baik, selanjutnya ada asesmen. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan dan mengolah informasi hasil belajar untuk mengetahui perkembangan kemampuan awal dan capaian peserta didik. Asesmen mencakup proses pengumpulan data, penafsiran, hingga penyimpulan perkembangan belajar. Dalam praktiknya, untuk melakukan asesmen, pendidik dapat memberikan tes pengukuran sikap dan pengukuran keterampilan kepada peserta didik, lalu diolah baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dari hasil diolah tersebut bisa diambil kesimpulan apakah peserta didik itu telah mengalami perkembangan dan seberapa signifikan sih hasil perkembangannya. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah proses menilai keseluruhan komponen pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, metode, materi, hingga efektivitasnya. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya untuk menilai hasil belajar pada peserta didik. Contoh dari evaluasi ini seperti saat menganalisis proses pembelajaran, semua nilai tes matematika atau guru menyimpulkan bahwa 70% siswa belum mencapai KKM, di mana dari hasil tersebut, guru bisa meninjau kembali apakah materi sudah disampaikan dengan tepat, apakah cara mengajar sudah cocok, dan apa yang perlu diperbaiki untuk pertemuan berikutnya. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian, di mana prinsip-prinsip penilaian ini adalah 9. Yang pertama yaitu adalah sahih, di mana penilaian itu harus benar-benar mengukur kemampuan yang ingin diukur. Yang kedua yaitu objektif, di mana pendidik harus melakukan penilaian secara adil dan tidak dipengaruhi oleh perasaan ataupun bias. Yang ketiga yaitu adil, tidak merugikan peserta didik apapun latar belakang mereka. Yang keempat yaitu terpadu, di mana penilaian dilakukan bersama proses pembelajaran dan bukan suatu hal yang terpisah. Yang kelima yaitu terbuka. Jadi, siswa itu tahu kriteria, prosedur, dan dasar penilaian sejak awal. Sehingga mereka saat proses pembelajaran bisa lebih menyesuaikan dan lebih terarah. Yang keenam yaitu menyeluruh dan berkesinambungan, di mana menilai semua aspek kemampuan dan dilakukan secara terus-menerus. Yang ketujuh yaitu sistematis, dilakukan dengan langkah,
prosedur, dan perencanaan yang jelas. Yang kedelapan adalah akuntabel, di mana hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki bukti. Yang kesembilan yaitu edukatif, di mana penelitian memberikan umpan balik yang membantu siswa untuk berkembang, sehingga peserta didik itu tidak melulu stuck di situ saja. Selanjutnya ada jenis dan fungsi penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu ada tes seleksi. Tes seleksi digunakan untuk menentukan kelayakan calon peserta didik pada suatu program atau jenjang pendidikan. Tes ini berfungsi untuk memilih siswa dengan kemampuan yang paling sesuai berdasarkan kriteria tertentu. Contoh dari tes seleksi ini kalau ke jenjang SMA itu ada PPDB, terus kalau di universitas ada yang seleksi berdasarkan berbasis tes SNBT itu. Selanjutnya yaitu ada tes penempatan. Tes penempatan bertujuan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan atau kecepatan belajarnya. Hasil tes ini membantu guru untuk menempatkan siswa pada kelompok yang tepat agar pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif. Sebagai contoh tes penempatan ini seperti tes TOEFL, di mana tes TOEFL ini ada beberapa kategori nilai, seperti em, basic, intermediate, dan juga advance. Baik, selanjutnya ada tes diagnostik, di mana tes diagnostik ini dilakukan untuk menemukan kesulitan belajar siswa dan mengetahui penyebabnya. Tes ini membantu guru untuk menentukan langkah bimbingan atau perbaikan yang dibutuhkan oleh siswa. Sebagai contoh, pada awal semester guru mengadakan tes membaca, di mana para siswa ini melakukan tes membaca untuk mengetahui kesulitan siswa dalam memahami teks. Yang selanjutnya yaitu tes di awal atau pretest, di mana tes awal dilakukan sebelum materi baru diberikan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Biasanya digunakan sebagai dasar pembandingan perkembangan belajar setelah pelajaran berlangsung. Sebagai contoh, guru memberikan 5-10 soal. Soalnya singkat saja mengenai materi yang akan dipelajari untuk mengetahui perkembangan atau pengembangan atau pengetahuan awal siswa. Baik, selanjutnya ada tes di akhir pembelajaran atau yang disebut dengan post-test. Proses ini dilakukan setelah materi selesai diajarkan untuk melihat sejauh mana sih tujuan pembelajaran ini tercapai. Sebagai contoh, suatu kelas telah melaksanakan pembahasan mengenai materi sosiologi pendidikan. Setelah itu mereka disuruh untuk mengerjakan beberapa soal. Dari soal atau tes ini itu bisa menjadi acuan hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu ada tes formatif. Tes formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa. Seperti di tengah-tengah proses penerimaan materi dari guru, seorang siswa itu diberi beberapa pertanyaan pemantik oleh guru. Jadi, selama proses pembelajaran ini, siswa tidak melulu menerima eh, materi saja atau sebagai siswa yang pasif. Jadi mereka harus menjadi siswa yang aktif di dalam kelas. Selanjutnya yaitu ada tes sumatif. Tes sumatif dilaksanakan pada akhir sebuah unit, bab, ataupun semester atau tahun pelajaran. Tes ini berfungsi untuk menilai hasil belajar keseluruhan sebagai dasar penentuan nilai akhir atau ketuntasan belajar. Sebagai contoh, itu biasanya kalau setelah melakukan pembelajaran selama satu semester ada yang namanya UTS atau ujian tengah semester. Kalau di akhir eh, tahun atau bisa dilaksanakan ujian akhir semester. Aspek-aspek belajar yang perlu diukur dalam kegiatan penilaian pembelajaran yang pertama yaitu sikap. Nah, sikap ini biasanya berkaitan dengan informasi mengenai perilaku peserta didik baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah yang dapat diobservasi secara langsung oleh guru, orang tua, masyarakat, dan teman-teman sebagainya. Nah, dalam aspek sikap ini ada dua
aspek sikap yang penting, yaitu aspek sikap spiritual dan aspek sikap sosial. Nah, kalau spiritual itu biasanya itu mengarah pada kemampuan peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran agama yang telah mereka anut. Nah, kalau eh, sikap sosial itu biasanya kemampuan peserta didik dalam melakukan interaksi dengan masyarakat dan orang-orang sekitarnya. Dan untuk prosedur dalam menilai aspek sikap itu ada 4. Yang pertama, mengamati perilaku peserta didik tersebut. Yang kedua, mencatat perilaku tersebut pada lembar pengamatan. Yang ketiga, menindaklanjuti dari hasil pengamatan tersebut. Yang keempat, mendeskripsikan hasil pengamatan tersebut untuk dijadikan bahan pelaporan dan pengambilan keputusan. Nah, untuk aspek kedua yaitu pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan ini biasanya berkaitan dengan penguasaan materi yang dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, aspek pengetahuan itu meliputi yang pertama, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan menciptakan. Nah, untuk prosedur penilaiannya itu ada 5. Yang pertama, yaitu menyusun rencana penilaian bersamaan dengan menyusun RPP. Nah, yang kedua, mengembangkan instrumen penilaiannya. Yang ketiga, melaksanakan penilaiannya. Yang keempat, memanfaatkan hasil penilaian kegiatan pembelajaran ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan memperbaiki proses pembelajaran. Yang kelima, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100. Nah, aspek yang ketiga yaitu keterampilan. Nah, keterampilan di sini itu berkaitan dengan keterampilan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, aspek keterampilan ini meliputi persepsi, kesiapan, respon terpimpin, respon tampak yang kompleks, penyesuaian, dan penciptaan. Nah, untuk itu pengertian keterampilan di sini itu yaitu kemampuan peserta didik dalam menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, dan mandiri. Nah, untuk prosedur penilaiannya sama dengan prosedur penilaian pengetahuan. Ada 5. Yang pertama, menyusun perencanaan. Yang kedua, mengembangkan. Yang ketiga, melaksanakan. Yang keempat, memanfaatkan hasil penilaian. Yang kelima, pelaporan. Nah, yang selanjutnya yaitu prosedur perencanaan tes. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isu belajar. Yang kedua, penentuan jenis penilaian. Yang ketiga, merancang kisi-kisi penilaian. Yang keempat, mengembangkan alat ukur penilaian. Yang kelima, melakukan validasi terhadap alat ukur penilaian. Yang keenam, yaitu melakukan uji coba pada alat ukur penilaian. Yang kelima, melakukan analisis terhadap butir-butir soal. Yang pertama yaitu identifikasi isu pembelajaran. Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses perencanaan penilaian. Nah, tahap ini dilakukan bersamaan dengan analisis kebutuhan dalam proses perencanaan pembelajaran. Nah, identifikasi isu ini dapat dilakukan dengan menganalisis isi kajian setiap mata pelajaran dan juga bisa menggunakan standar isi pendidikan yang pada
Dokumen Permendikbud nomor 20 dan 21 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi mata pelajaran. Nah, dalam hal ini guru itu berperan sebagai desainer pembelajaran yang perlu melakukan kajian terhadap setiap mata pelajaran yang akan diampunya. Yang kedua yaitu penentuan jenis penilaian. Nah, tahap ini biasanya dilakukan saat menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan penentuan jenis penilaian ini harus didasarkan pada karakteristik materi pelajaran, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, model pembelajaran yang akan digunakan, serta lingkungan belajar. Nah, dari dasar-dasar ini yang paling penting yaitu karakteristik materi pembelajaran. Ada beberapa karakteristik atau kategori materi pembelajaran, yaitu yang pertama materi teoritis, yang kedua pengalaman, dan yang ketiga yaitu praktik. Nah, untuk uh, kategori materi teoritis ini dapat menggunakan penilaian objektif atau uraian. Nah, yang untuk pengalaman atau pengalaman sikap itu dapat menggunakan jenis penilaian sikap berupa lembar observasi atau angket skala sikap. Dan untuk materi praktik itu dapat menggunakan jenis penilaian berupa jenis penilaian unjuk kerja atau tes performansi. Setelah melakukan penentuan jenis penilaian yang akan digunakan, tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga yaitu merancang kisi-kisi penilaian. Nah, tujuan untuk merancang kisi-kisi penilaian ini untuk memastikan bahwa setiap indikator capaian terukur dalam kegiatan penilaian. Nah, kisi-kisi penilaian atau instrumen penilaian ini digunakan sebagai pedoman pengembangan butir-butir soal atau alat ukur penilaian. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah contoh butir-butir atau contoh tabel kisi-kisi penilaian. Nah, ini contoh untuk tabel kisi-kisi soal penilaian. Nah, di situ di dalam tabel itu ada yang pertama kompetensi dasarnya, yang kedua materi, yang ketiga ada kelas, yang keempat indikator soal, yang kelima ada level kognitifnya, yang keenam ada bentuk soalnya. Yang keempat yaitu pengembangan alat ukur penilaian. Nah, alat ukur penilaian sendiri artinya seperangkat alat ukur baik berupa soal, pertanyaan, maupun kalimat pernyataan yang bertujuan untuk mengidentifikasi ukuran capaian atau penguasaan suatu target kompetensi. Nah, untuk mengembangkan alat ukur penilaian ini, kita harus berpacu pada jenis penilaian yang kita pakai. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap kelima, validasi alat ukur penilaian. Nah, validasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketepatan alat ukur penilaian. Nah, validasi dalam proses ini ada dua, yaitu validasi wajah atau face validation yang bertujuan untuk mengukur keterbacaan alat ukur dan kemudahan penangkapan informasi. Yang kedua, validasi konstruks atau konstruks validation yang bertujuan untuk memastikan semua indikator ini memiliki keterwakilan yang merata dan
dalam bentuk alat ukur yang telah dikembangkan. Nah, validasi ini biasanya dilakukan oleh rekan sejawat guru. Nah, dari hasil validasi itu kita dapat mengetahui saran dan masukan perihal informasi yang salah terhadap konsep atau pertanyaan yang tidak dapat dipahami dari pendapat calon pengguna. Yang selanjutnya yaitu tahap keenam, uji coba terhadap alat ukur penilaian. Nah, uji coba ini dilakukan kepada para calon pengguna dari tes yang dikembangkan, yaitu pada siswa. Nah, jumlah uji cobanya itu minimal 3 kali dengan keragaman tingkat pemahaman materi yang diujikan yang dimiliki siswa. Nah, untuk tujuan dari uji coba ini yaitu mengukur tingkat kesukaran soal dan tingkat reliabilitas alat ukur yang dikembangkan. Yang ketujuh yaitu analisis butir soal penilaian. Tahap ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan uji coba terhadap alat ukur penilaian. Dalam tahap analisis butir soal ini ada 2 analisis yang penting. Yang pertama, analisis tingkat kesukaran. Yang kedua yaitu analisis daya beda soal. Nah, analisis tingkat kesukaran ini bertujuan membantu guru memastikan soal yang dikembangkan memiliki tingkat kesukaran sedang, yakni skornya 0,3 sampai 0,7. Nah, untuk analisis beda soal ini bertujuan untuk memastikan bahwa soal yang dikembangkan dapat membedakan hasil jawaban dari kelompok siswa sesuai kategorinya. Rumus untuk mengukur tingkat kesukaran soal yaitu indeks tingkat kesukaran butir soal sama dengan jumlah peserta tes yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh tes. Untuk mengukur daya beda soal yaitu indeks data beda butir soal sama dengan proporsi kelompok atas yang menjawab benar dikurangi proporsi kelompok bawah yang menjawab benar. Yang selanjutnya adalah pengolahan hasil penilaian. Jadi setelah semua tahapan perancangan soal dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengolahan hasil penilaian. Pengolahan hasil penilaian terdiri dari A. Tabulasi data hasil pengukuran. Tabulasi data hasil pengukuran ini adalah kegiatan mengubah data jawaban dari kertas soal menjadi data ringkasan dalam suatu tabel. Tujuannya adalah agar mempermudah pembacaan hasil tes siswa. Nah, pada tabel tersebut merupakan contoh sederhana dari proses tabulasi data hasil ulangan harian. Jadi di sini guru cukup membuat data jawaban siswa. Jadi data jawaban yang benar diberi angka 1 dan jawaban yang salah diberi angka 0. Hal ini memudahkan penjumlahan total jawaban benar dan salah pada masing-masing siswa serta masing-masing soal latihan. B. Pengolahan hasil penilaian menggunakan statistik sederhana. Jadi setelah melakukan tabulasi data mentah berdasarkan jawaban para siswa, langkah selanjutnya adalah mengolah data menggunakan statistik sederhana. Dari data tersebut dapat digunakan data totalnya saja, kemudian skor yang diperoleh siswa dikonversi menggunakan skala 0 sampai 100. Berdasarkan pada tabel, dapat dijelaskan bahwa skor hasil belajar ke-10 siswa menyebar antara skor 50 sampai 90. Apabila KKM mata pelajaran tersebut adalah 70, maka ada 8 siswa yang lulus KKM karena mendapatkan skor lebih dari sama dengan 70. Adapun yang tidak lolos KKM sebanyak 2 orang, yakni siswa 5 dan siswa 8. Selain itu, guru dapat mengidentifikasi nilai terendah dan nilai tertinggi. Jadi selain menghitung total jawaban benar masing-masing siswa dan peluang skor ulangan yang mereka dapatkan, guru juga dapat
mengukur nilai rata-rata keseluruhan siswa, apakah rata-rata kelasnya di atas atau di bawah KKM. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata diperoleh informasi bahwa rata-rata kelas adalah 72, yang artinya skor rata-rata seluruh siswa masih di atas KKM. Skor ini berguna saat guru melakukan analisis perbandingan capaian hasil pada beberapa kelas yang berbeda. Data lain yang dapat kita temukan dari hasil tersebut adalah jumlah siswa yang menjawab benar pada masing-masing soal. Jadi dilihat dari data pada tabel dapat kita amati bahwa soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 merupakan soal kategori sedang karena tingkat kesukarannya berada pada rentang 0,3 sampai 0,7. Sedangkan soal nomor 6, 9, dan 10 termasuk kategori soal yang mudah karena banyak siswa yang menjawab benar dan tingkat kesukarannya di atas 0,7. C. Penarikan kesimpulan hasil penilaian. Jadi setelah melakukan beberapa kegiatan pengolahan data statistik sederhana, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan terkait kegiatan penilaian yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu terdapat 8 siswa yang sudah memenuhi KKM, sementara 2 siswa lainnya belum mencapai standar tersebut. Yang kedua, nilai rata-rata kelas adalah 72, yang berarti sudah berada di atas batas KKM. Yang ketiga, sebanyak 7 butir soal tergolong memiliki tingkat kesulitan sedang dan masih layak digunakan untuk penilaian berikutnya. Sedangkan 3 butir soal yang termasuk kategori mudah sebaiknya direvisi atau diganti. Yang keempat, guru dapat mengetahui materi yang diujikan pada soal nomor 2 dan 4 karena setengah dari jumlah siswa tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. D. Penentuan rekomendasi perbaikan sistem pembelajaran. Jadi berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, dapat disusun beberapa rekomendasi untuk pihak terkait sebagai berikut. Yang pertama, persentase pencapaian belajar siswa pada kelas yang diuji mencapai 80% yang telah memenuhi KKM. Yang kedua, guru disarankan memberikan program remedial serta pendampingan tambahan kepada 2% siswa yang belum mencapai KKM. Yang ketiga, guru dapat mempertimbangkan untuk memperbaiki atau mengganti soal nomor 6, 9, dan 10 agar tingkat kesukarannya tidak lagi termasuk kategori mudah. Selanjutnya ada teknik evaluasi adaptif. Nah, teknik evaluasi adaptif adalah metode penilaian yang menyesuaikan tingkat kesulitan, jenis soal, serta alur penilaian sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada siswa untuk dinilai secara lebih individual sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kemampuan sebenarnya dari masing-masing siswa. Natasha dan Prasetya Nitias 2022 menjelaskan bahwa teknik evaluasi adaptif memiliki peran penting dalam menciptakan penilaian yang lebih inklusif, terutama pada pembelajaran dengan beragam kebutuhan peserta didik. Dengan penilaian yang disesuaikan, guru dapat menyediakan instrumen yang relevan dan seimbang dengan kemampuan siswa, sehingga hasil penilaiannya menjadi lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan dari materi ini yaitu penilaian pembelajaran itu mencakup tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi yang dirancang secara sistematis untuk mengetahui ketercapaiannya tujuan pembelajaran melalui penyusunan instrumen yang valid, uji coba, dan analisis hasil. Guru dapat memperoleh gambaran akurat tentang kemampuan siswa. Nah, berbagai jenis tes berfungsi melengkapi proses pemantauan belajar. Evaluasi adaptif turut memastikan penilaian lebih adil dan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, keseluruhan proses ini membantu meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.